Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apakah sudah Eh, sarapan semua? Pagi Pak Guru, Pak, Alhamdulillah, ada yang belum? Oke, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, sehat Amin. walafiat. Ini pagi hari ini tepat sekali, ini memang pagi hari ya. Kita akan membahas tentang hantu. Jadi kita meneruskan kajian kita yang sebelumnya tentang gangguan-gangguan yang ada pada manusia, maka ini tema kita sesuai dengan Al-Quran Surat As-Zuhruf ayat 36. Hantu itu sekarang sudah tidak menakutkan karena sudah banyak tayangan-tayangan yang justru dengan memperlihatkan hantu itu menjadi sebuah hiburan. Termasuk turunan dari hantu itu ada setan. Jadi orang itu udah nggak takut dengan setan. Mungkin kalau zaman dulu itu lihat setan takut, tapi di Gen Z ini orang melihat setan udah nggak takut. Ini saya awali dengan pertanyaan kecil. Siapa di sini yang ketika bangun tidur itu langsung pegang HP, tapi Al-Qur'annya masih tetap dalam keadaan tidur nyenyak? Ini boleh tunjuk jari semuanya enggak ini kira-kira? Saya Pak, Pak Fatudin nggak ngaku itu Pak. Saya juga, Pak. Oh iya, Kayaknya semua ya. Kalau kita contohkan HP itu kan tiap hari ya perlu dicas. Maka hati kita juga perlu dicas. Nah, kalau HP itu dicas dengan kepala charger, maka kalau hati kita dicas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang kita itu sudah jarang sekali yang namanya sendirian. Kayak Dian itu katanya sendirian, itu enggak sendirian itu. Karena dia ditemani ada wifi, ada handphone, ada laptop. Ya, dan yang paling utama itu ada notifikasi yang selalu ketika ada notif itu dia mesti langsung dipegang HP-nya. Ini artinya kita sudah tidak pernah hidup sendirian. Tapi walaupun tidak sendirian, hati kita itu bisa terasa sangat sepi kalau kita itu jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita termotivasi untuk menjaga kedekatan dengan Allah dalam keseharian kita. Jadi jangan hanya merasa sendirian padahal kita selalu ditemani gadget. Nah, kembali kepada topik yang akan kita sampaikan, ini tentang surat Az-Zukhruf, ini tentang setan ya, tentang setan atau nama lainnya kita boleh namakan sebagai hantu, tapi kita kita sampaikan sesuai dengan ayat aslinya saja bahwa tema kita adalah tentang setan, yaitu setan yang selalu menemani kita. Pernah nggak kalian itu nonton nonton di apa namanya di TikTok? Di TikTok itu sering muncul cek hodam di tubuhmu. Pernah nggak nonton itu? oh iya Kemudian Pak, kita pernah lihat ya, Pak. kemudian kita ketik nama terus berharap bahwa yang punya konten itu mengecek di tubuh kita ada hodam siapa saja. Nah, ini pagi ini
Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian cara mengecek adakah di tubuh kalian itu ada setannya apa enggak. Kemudian jumlahnya ada berapa. Kira-kira takut enggak kira-kira ini? Enggak, Pak. Udah, biar tahu Biar tahu ininya ya. kontrol. Jadi nanti tidak perlu membaca mantra, tapi cukup mendengarkan saja. Nanti kalian akan tahu ada berapa jumlah setan yang ada di tubuh kalian. Oke, kembali kita kepada surat Az-Zukhruf ayat 36. Ini bagusnya kita membaca bersama-sama sih. Kita membaca bersama-sama agar kita mendapat keberkahannya membaca Al-Quran. Sebentar, Bapak carikan ayatnya. Oke, bisa terlihat. Sudah Bisa, Pak. terlihat, Pak. Bisa, Pak. Oke, mari kita bersama-sama membaca satu ayat ini dengan harapan satu ayat atau bagian dari huruf-hurufnya Al-Quran ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Sehingga nantinya akan memberi kemanfaatan dalam kita menuntut ilmu di sekolah ini. Oke, ini nanti saya membaca dulu, nanti kalian ikut menirukan. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo ditirukan semuanya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa man ya'shu an dzikrir rahman Wa may Wa ya'shu may an dzikrir ya'shu an dzikrir rahman. rahman. Oke, nafasnya kuat ya, kita tambahi. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Wa may ya'shu Ya'shu an an dzikrir rahmani nuqayyid lahu lahu syaitan. syaitana. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Oke, ini coba kita memberikan makna singkatnya. Jadi saya mengambil bukan terjemahan Departemen Agama, tapi kita sedikit menafsirkan, tapi tetap pada koridor yang singkat dan insya Allah lebih mudah kita pahami. Wa may ya'su, dan barang siapa yang ya'su itu seringkali kita artikan dengan maksiat. Bahasa yang tepat itu sebenarnya ya'su adalah berpaling. Wa may ya'su, dan barang siapa yang berpaling antikrir rahmani, dari mengingat kepada Allah yang Maha Rahman, nuqayyid, maka akan diikatkan lahu bagi mayyasu, lahu bagi dia yang bermaksiat, dia yang lalai sama Allah, syaitonan, seekor setan, fahuwa, maka setan itu lahu bagi dia yang tadi lalai sama mengingat Allah tadi, qarinun, menjadi bestinya. Oke, jadi arti mudahnya di sini, barang siapa yang satu kali saja lalai sama Allah, maka di tubuhnya diikatkan seekor setan, di mana setan itu menjadi teman buat dia.
Nah, sekarang coba kalian pegang dada kalian. Pakai tangan kanan, kemudian pegang dada sebelah kiri. Pakai tangan kanan, pegang dada sebelah kiri. Tolong pertanyaan ini dijawab di dalam hati. Kira-kira kita lalai sama Allah itu berapa kali? Dijawab di hati saja. Oke, kita lalai sama Allah berapa kali? Sudah dijawab? Sudah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau satu kali lalai saja sama Allah itu diikatkan di tubuh kita satu ekor setan, kira-kira di tubuh kita itu ada berapa setannya? Nah, sekarang dijawab nggak pakai hati. Ada berapa setannya? Banyak Berjuta-juta. sekali rupanya ya. Ya, setannya banyak sekali. Jadi sekarang udah tahu kan berapa jumlah setan yang ada di tubuh kalian? Banyak sekali, Pak. Banyak, Pak. Banyak Banyak. sekali. Banyak Jadi sekali. jawabannya banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Eh, kita akan mencoba memberikan makna yang lebih mendalam. Jadi ini tadi kita simpulkan sesuai ayat ini bahwa siapa yang bermaksiat lalai dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka di tubuhnya akan ada satu ekor setan yang menjadi bestinya. Kalau kalian punya teman yang ngajak bolos ketika sekolah, ini kira-kira ini ajakan yang baik apa enggak? Tidak, Baik, Pak. Pak. Kalau kalian punya handphone, kemudian handphone itu lowbat ya. Biasanya apa? Kalian panik apa enggak ini? Sedikit panik, Pak. Panik Kadang biasanya. panik, Pak. Panik kalau HP lowbat, panik. Tapi ketika kalian melalaikan satu kewajiban dari Allah, jarang ya yang panik ya. Nah, inilah Jarang, Pak. celah inilah yang Sekarang iya, Pak. nanti digunakan oleh setan. Maka lalai dari mengingat kepada Allah itu bukan berarti jahat, tapi cuek. Nah, kita yang sholat wajib saja sering ditunda, kemudian ketika dikasih nasihat kita malah bilang nanti, nanti, dan nanti. Ini adalah pertanda bahwa kita sering melalaikan mengingat kepada Allah, dan tentu efek dari sering lalai ini menyebabkan di tubuh kita semakin banyak setannya. Syaitan. Oke, ini ada beberapa yang harus dikonfirmasi. Seringkali anak-anak itu merasa hatinya gelisah. Padahal ketika dia berada di tempat nongkrong itu merasa rame gitu. Ini membuktikan bahwa hati kita ini sebenarnya banyak kosongnya. Maka kekosongan itulah yang kemudian ditempati oleh banyak setan. Maka untuk membentengi kita agar terhindar dari setan-setan itu, diantaranya kita harus sering mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kata-kata yang bijak, keren itu bukan cuman jago skill, tapi keren itu adalah orang yang imannya kuat sehingga dia bisa membentengi dirinya dari terikatnya setan di tubuh kita. Karena di dunia anak-anak ini banyak sekali yang ketika dia lalai sama Allah, dia tidak merasa lalai. Contoh kecil ketika main game misalkan 3 jam itu terasa sebentar. Tapi sholat 5 menit saja sudah bilang lama sekali. Ada dia update story tiap hari, tetapi ketika update keimanan belum tentu sebulan sekali. Ini adalah contoh yang pasti ada di kehidupan kalian.
Oke, dari penjelasan ini Bapak ingin membuka beberapa pertanyaan. Jadi kalian wajib bertanya ini sebagai bukti bahwa kalian memahami betul satu ayat yang kita sampaikan dan kita baca tadi. Ayo bisa dimulai dari siapa yang mau bertanya. Saya boleh Pak, bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, ini tanya tentang yang tadi disampaikan ya. Kalau misalkan kalau kita lupa dzikir karena keasikan main HP ya. Lah, karena asiknya main HP itu, lah setan ini langsung datang atau sudah mengantri dari tadi Pak, ingin istilahnya mengganggu itu. Itu Pak, kalau keasikan lah, keasikan main HP. Oke, Setannya ini terima gimana? kasih. Terima kasih Fatutin. Ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah setan yang mau masuk ke tubuh kita itu perlu ngantri apa langsung masuk gitu ya? Ya, Jadi setan itu nggak perlu ngantri. Ketika dia ada celah, begitu kita lupa atau kita lalai sama Allah, maka dia langsung masuk. Dan walaupun masuknya itu pelan-pelan. Apalagi ini sudah dinas atau sudah disampaikan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Ketika kita satu kali saja lalai sama mengingat Allah, maka Allah sendiri yang mengikatkan seekor setan di tubuh kita. Jadi sepertinya nggak perlu ngantri. Bahkan Allah yang mengikatkan setan itu di tubuh kita. Oke, bisa dipahami ya? bisa. Berarti Oke. setan selalu ada ya Pak. Maksudnya ketika beribadah pun saya pernah mendengar setan itu pasti selalu di dekat kita ya. Nah, karena setan itu seringkali kita terjemahkan sebagai korin, sebagai teman. Ya maka ketika kita sudah punya teman yang namanya setan, ya dia akan mengikuti kita kemanapun kita berada. Nah ini yang ngasih bisikan-bisikan yang tidak baik dalam kita berperilaku. Oke, ada yang Iya lain? Pak, paham Pak. Ada yang lain? Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan. Kalau kita sudah terlanjur sering lalai sama Allah, apakah kita masih bisa mendekat lagi dengan Allah Pak? Kepingin balik lagi sama Allah. Oke, kalau kamu punya pacar sudah sering melalaikan pacar, bisa jadi kamu putus, sudah nggak nyambung lagi. Nah, inilah bedanya pacar kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Rahman dan Maha Pengasih. Maka cintanya Allah itu bukan cinta yang palsu, nggak seperti teman kami itu yang cintanya palsu. Allah selalu membuka pintu taubat kepada setiap hambanya. Maka ketika kamu sering lalai pun, sangat bisa sekali tiba-tiba kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan sangat dekat sekali dengan kalian. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ada Ya lagi? Pak, Satu lagi, Nah, ayo, siapa yang saya bertanya? Pak, Oke, siap, Alia. Pak, kalau sholatnya ditunda, terus niatnya baik, setannya ngerti nggak Pak? Kalau sholatnya sering ditunda-tunda, Iya Pak. tapi niatnya baik, mungkin ini bisa dicontohkan lebih lanjut. Jadi dalam kondisi tertentu, kita sedang ada kegiatan di mana kegiatan itu adalah kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik sehingga membuat kita menunda sholat. Ini penerjemahan dari pertanyaan tadi. Kemudian setannya ngerti nggak kalau ternyata kita itu sebenarnya menunda sholat itu karena niat kita itu baik. Begini, setan itu kan ini kan udah tahun 2026. Setan itu udah kuliahnya udah S3 semua. Dia udah pinter-pinter semua.
Jadi setan itu sampai bisa membaca kebiasaan kita. Jadi bukan hanya niat. Jadi kalau kita sering menunda-nunda perbuatan yang wajib dilakukan, termasuk sholat tadi, ini setan udah punya pikiran, wah orang ini sepertinya bisa diajak kerjasama. Jadi disinilah setan itu mengintip, ya, mengintip lewat hati manusia yang paling dalam. Ini celahnya sepertinya di sini. Jadi dia biar nyaman dulu dengan menunda-nunda, dengan alasan kebaikan, dia menunda kewajiban. Ini celah bagi setan untuk masuk. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, Oke, Pak. Terima Ya, kasih. Pak. jadi jangan sampai kita memberi sedikit pun celah bagi setan untuk masuk ke tubuh kita. Nah, dari beberapa pertanyaan, sedikit penjelasan dari awal tentang satu ayat ini, hari ini bisa kita simpulkan yang sering menemani kita itu, bolehlah kita jujur, zikir atau gadget. Sementara ini gadget masih, Pak. Ya, gadget ya yang sering menemani, bukan zikir. Oke, kemudian kalau kita sering lalai dari mengingat Allah, konsekuensinya adalah setan diikatkan di tubuh kita. Maka ketika kita sering, lebih sering ya bercengkrama dengan gadget, tapi sering juga melalaikan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka konsekuensinya semakin banyak setan yang dijadikan bestie bagi kita oleh Allah. Ini Allah sendiri loh yang ngiketin setan di tubuh kita. Maka solusinya adalah kita harus mengimbanginya dengan sering mengingat kepada Allah agar hati tenang dan terarah. Karena semakin banyak lalai, maka rumusnya adalah semakin banyak setan yang akan menjadi bestie bagi kita. Jadi, anak-anak sekalian, kesimpulannya sudah tahu ya berapa jumlah setan yang ada di tubuh kalian? Sudah, Pak. Oke, dari sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu siswa, mungkin Dian bisa menyimpulkan dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan. Coba Dian, simpulkan menurut bahasa dan pemahaman Dian. Hati yang jarang diisi dengan zikir, seperti HP tanpa password. Mudah dimasuki siapa saja, termasuknya setan. Kalau zikirnya diabaikan, setannya betah nanti jadi teman. Tapi kalau misal sholatnya dijaga, dan Allah sering diingat, sering zikir, maka setan otomatis akan minggir. Jadi, boleh jago skill dan teknologi, tapi jangan sampai iman yang malah jadi error. Terima kasih Dian, tepuk tangan untuk Dian. Oke. Pertemuan pagi ini sepertinya cukup satu ayat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan sehingga kita dijauhkan dari diikatnya banyak setan di tubuh kita yang tentu akan menjadi penghalang bagi kesuksesan masa depan kita semua. Bapak tutup Amin. dengan Amin. pantun, pergi ke bengkel ganti rantai, Cakep, Tuh. jangan lupa cek oli mesin. cakep. Kalau hidup ingin damai dan santai, dekatkan hati dengan zikir dan sholat yang rajin. Nih, Satu lagi, nongkrong bareng sambil tertawa, Cakep, kopi panas menemani malam. cakep. HP boleh Cakep. selalu di tangan kita, tapi hati ingat Allah sepanjang zaman. Yeay. Oke, mari kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha La illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Terima kasih, kita akan dipertemukan dengan pertemuan yang akan datang yang akan melanjutkan kajian-kajian kita selanjutnya. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, kemampuan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Amin. Selalu semangat dalam menuntut ilmu, selalu Amin. kompak dengan kawan-kawan, Amin. dan jangan lupa selalu menghindari agar kita diberi banyak teman yang berupa setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.